Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya jadi pendorong inovasi manusia? Maksud saya, dari roda sampai roket, pasti ada satu benang merah kan? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah cara pandang yang nggak cuma ngejelasin seluruh sejarah teknologi, tapi juga bakal bawa kita ke beberapa kesimpulan yang, jujur aja, cukup gila tentang masa depan. Nah, titik awalnya tuh dari ide simple ini, dari seorang teknolog namanya Michael Saylor. Ini bukan soal kenyamanan atau bikin hidup lebih gampang, bukan. Ini tentang dorongan paling dasar yang ada di dalam diri kita, yang nggak pernah berhenti untuk jadi lebih kuat. Tapi gimana cara kita ngukur kekuatan ini? Buat ngerti apa yang bikin sebuah teknologi itu benar-benar dominan, kita harus mikir sedikit beda. Gimana kalau kita pakai analogi yang seru, kayak kekuatan super? Coba bayangin, kalau kamu bisa punya satu kekuatan super, apa yang paling kuat, yang paling keren gitu? Apa yang kayak sering kita lihat di film-film, nembakin laser dari mata, atau ada yang lain? Nah, disinilah letak kuncinya. Pertahanan itu pada akhirnya selalu ngalahin serangan. Coba deh pikirin, superhero yang bisa nembak laser kan tetap bisa diserang dari belakang kan? Tapi kalau superhero yang sama sekali nggak bisa hancur, wah dia nggak bisa kalah. Mungkin butuh waktu, tapi kemenangannya itu udah pasti. Karena dia nggak bisa dihentikan. Dan ini ngebawa kita ke level selanjutnya. Kekuatan super yang paling ngeri itu bukan yang cuma bisa nahan serangan, tapi yang bisa nyerap energi serangan itu dan malah jadi makin kuat. Di dunia engineering, ini namanya anti-rapuh atau anti-fragile. Makin diserang, makin kuat. Ingat-ingat konsep ini ya, soalnya ini penting banget. Prinsip yang sama, kalau posisi itu lebih penting dari kekuatan, ternyata berlaku juga sepanjang sejarah manusia loh. Di medan perang, kemenangan itu selalu soal merebut posisi terbaik yang namanya dataran tinggi atau high ground. Coba kita lihat perjalanannya. Kerajaan-kerajaan besar itu menang dengan naik ke level selanjutnya. Dari laut, mereka bisa kuasain darat. Terus, dari udara, mereka bisa kuasain laut. Dari luar angkasa, wah mereka bisa ngelihat semuanya, kuasain udara. Setiap langkah ke atas itu ngasih keuntungan strategis yang luar biasa, posisi yang jauh lebih aman dan jauh lebih kuat. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Bayangin aja kamu coba ngelawan orang yang ada di puncak sumur gravitasi kamu. Kamu mau gerak dikit aja susahnya minta ampun. Sementara dia gampang banget ngejatuhin kekuatan ke bawah. Nah, itulah keuntungan energi yang kita omongin. Terus, apa yang terjadi kalau kita gabungin dua hal ini? Sifat pertahanan paling pamungkas dari superhero kita, yaitu nggak bisa dihancurin, dan kita taruh di dataran tinggi paling canggih di zaman kita, dunia maya. Menurut cara pandang ini, disinilah Bitcoin berperan. Jangan lihat Bitcoin sebagai aplikasi bayar-bayar yang cepat, bukan. Anggap dia sebagai protokol moneter yang dirancang buat satu hal, dan cuma satu hal, bertahan hidup. Tujuannya itu jadi superhero-nya uang yang nggak bisa hancur, yang nguasain dataran tinggi digital. Kalau kita ngelihatnya dari sini, hal-hal kayak biaya transaksi atau seberapa cepat itu jadi nomor sekian, itu ibaratnya kayak kita khawatir soal warna cat di benteng yang nggak bisa ditembus. Nggak relevan kan? Jaringan yang nggak bisa hancur, itu selalu bisa di-upgrade nanti, tapi sebaliknya, nggak bisa. Kamu nggak bisa nambahin kekuatan ke fondasi yang dari awal udah rapuh. Dan ini dia sumber kekuatan bertahanannya, 21 juta. Ini bukan sekedar angka ya, ini adalah batas suplai yang absolut yang udah dikunci di dalam sistem dan gak ada seorang pun yang bisa ngubah. Di dunia di mana uang bisa dicetak seenaknya, kelangkaan yang gak bisa diganggu-gugat ini, wah, itu jadi aset pertahanan pamungkas. Oke, kalau kerangka ini nunjukin Bitcoin itu sebegitu revolusionernya, kenapa kok nggak semua orang sadar? Nah, ini dia. Sejarah nunjukin ke kita kalau inovasi yang benar-benar ngubah dunia itu hampir nggak pernah kelihatan jelas di awal. Polanya tuh bisa ditebak banget. Awalnya ada ide yang gagal terus-terusan. Bisa bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Terus tiba-tiba ada orang luar, seorang pengotak-atik, yang entah gimana caranya bikin ide itu berhasil. Tapi apa yang terjadi? Para ahli, para penguasa, semua bilang, nggak bakal berhasil itu. Tapi ujung-ujungnya, teknologi itu ngelewatin kurva S dan nggak bisa dihentiin lagi. Selalu kelihatan kayak kegagalan, sampai akhirnya jadi kenyataan. Dan ini terjadi berulang kali loh, sejarah itu penuh dengan pola yang sama. Bukan profesor di Menara Gadingnya yang dibatasi sama apa yang mereka pikir mungkin, tapi justru para pengotak-atik ini, para hobis, orang-orang luar, yang keras kepala ngejar ide-ide gila, dan akhirnya, boom,
Mereka yang ngasih terobosan yang ngubah dunia. Dan mungkin disitulah poin utamanya. Awalnya teknologi-teknologi transformatif ini sering banget bikin bingung, bahkan kayak nggak masuk akal. Persis seperti kata Arthur C. Clarke, setiap teknologi yang cukup canggih nggak bisa dibedain dari sihir. Dari pertahanan ala superhero sampai dataran tinggi digital, kita udah melihat kerangka pikir yang nunjukin kalau teknologi yang paling awet itu adalah yang paling defensif. Dan mungkin, jangan-jangan, sihir yang paling abadi dari semuanya adalah sesuatu yang emang nggak bisa dihancurkan.